dalam surat Yakobus surat Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi saya undang kita berdiri dan kita baca secara bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. 3 mulai. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Silakan duduk. Saudara, Rasul Yakobus menuliskan firman Allah ini dalam hikmat dan tuntunan oleh kuasa Roh Kudus. Dia menuliskan firman ini kepada 12 suku bangsa Israel yang ada di perantauan, yang tersebar di segala penjuru. Apa yang disampaikan oleh Rasul Yakobus? Dia menyampaikan tentang perjuangan hidup, perjuangan keimanan mereka, perjuangan ketaatan dan kesetiaan dari jemaat-jemaat yang ada di perantauan, dari ke-12 suku yang sudah percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dikatakan di situ bahwa perjuangan yang diwarnai dengan penderitaan, perjuangan yang diwarnai dengan pergumulan, perjuangan yang diwarnai dengan kekurangan, perjuangan kehidupan kekristenan mereka yang diwarnai dengan penolakan, perjuangan kehidupan kekristenan mereka yang mendatangkan tekanan dari tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang notabene-nya masih belum percaya kepada berita tentang Kristus, karena kekristenan masih dianggap sebagai bidah, ajaran yang menyimpang dari pemahaman iman yang dipercaya oleh bangsa Israel. Perjuangan itu diwarnai dengan penderitaan, bukanlah sebuah penghalang atau alasan. Rasul Yakobus mengingatkan mereka, jangan jadikan itu sebuah alasan untuk berhenti dan menyerah dalam mengejar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kehidupan kekristenan itu akan diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan proses iman untuk membentuk iman kita murni sama seperti emas. Saudara-saudaraku, Rasul Yakobus mengingatkan itu kepada jemaat-jemaat orang-orang percaya yang ada di perantauan dari 12 suku. Dan juga itu disampaikan kepada kita. Bertambahnya tahun, bertambah tuanya usia bumi ini, tidak ada jaminan, Bapak Ibu sekalian, kita jemaat Tuhan tidak akan menghadapi pergumulan. Selalu akan ada proses, selalu akan ada tantangan. Sebab itulah perjuangan. Rasul Paulus menyinggung tentang petani, Rasul Paulus menyinggung tentang prajurit, Rasul Paulus menyinggung
tentang olahragawan, itu terkait tentang perjuangan. Dan Rasul Yakobus juga menyinggung kehidupan kekristenan yang sesungguhnya itu adalah berjuang di dalam penderitaan, berjuang di dalam pergumulan. Itu menjadi warna tersendiri. Jangan biarkan warna itu menjadi sirna, karena pergumulan, penderitaan, kekurangan, sakit penyakit, tekanan hidup itu adalah merupakan gabungan daripada warna-warna yang sangat indah yang menciptakan suatu tampilan gambar yang memukau hati kita. Bayangkan kalau hidup ini hanya diwarnai dengan hitam dan putih, hitam putih, hitam putih, sangat tidak indah. Tetapi itu adalah warna. Jadi penderitaan dan pergumulan, kalau saya mau berkata dengan iman, itu adalah sahabat yang justru dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih takut dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Katakan amin. Rasul Yakobus berkata, jangan jadikan alasan untuk berhenti, menyerah. Jangan jadikan alasan dari setiap tantangan itu untuk kita menghindarkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Jangan jadikan alasan dari beban dan tekanan hidup itu menjadi tameng bagi kita untuk menutup diri dan tidak lagi bersentuhan dengan orang lain, bahkan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan. Karena sesungguhnya kita sementara menghentikan proses Tuhan membentuk kita semakin mulia di pemandangan mata Tuhan. Izinkan itu semua terjadi. Izinkan itu semua menjadi warna. Jangan halangi karya Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kenapa Rasul Yakobus mengatakan hal itu? Karena proses itu mengindikasikan bahwa waktu Tuhan sudah tidak lama lagi, seperti yang dikatakan dalam nats pembacaan firman Tuhan. Sudah tidak lama lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan sudah sangat dekat. Dan proses itu adalah proses yang akan sampai kepada puncaknya, di mana dia akan berhenti dan telah mengizinkan kita menikmati kemuliaan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kenapa Rasul Yakobus berkata bahwa penderitaan, pergumulan itu adalah perjuangan iman bagi kita. Tidak ada yang berhenti dalam perjuangan itu sampai hari ini. Setelah selesai satu persoalan, datang persoalan baru. Baik dalam kinerja kita, baik di dalam usaha pekerjaan kita, ekonomi kita, sakit kita, tubuh kita yang mengalami sakit, belum pergumulan dalam keluarga, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, mertua. Terlalu banyak tekanan datang di tengah-tengah jemaat, tekanan datang di tetangga, di lingkungan kita bersosialisasi. Itu adalah bagian dari perjuangan iman untuk membentuk kita berbeda dengan orang yang tidak kenal Kristus Tuhan. Tuhan sementara membentuk kita untuk menaik level kita berbeda dengan orang yang tidak kenal kepada Kristus, karena kita punya potensial yang lebih dibandingkan daripada mereka. Lalu mengapa Rasul Paulus mengatakan biar sudah, tinggallah terus perjuangan itu. Itu adalah warna, itu adalah bagian yang dikehendaki Tuhan untuk memproses kita. Karena ternyata Rasul Yakobus berkata, sesungguhnya mereka yang ada di dalam pergumulan, mereka yang ada di dalam proses hidup, mereka yang tidak berhenti dalam tekanan dan pergumulan dalam kehidupannya, Rasul Yakobus berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Orang dunia berkata kasihan pergumulan, kasihan tantangan, kasihan tekanan, kasihan ada sakit yang menerpa hidup dia. Ya, kemarin hari apa ya? Atap di atas terbang 4, 2 yang panjangnya 2 kalau tidak salah ya. Hujan sedang. Hari itu saya tidak takut lagi kena. Biasanya kalau kena hujan takut hidung saya mampet. Sampai hari itu saya datang, saya kena hujan Tuhan. Hujan berkat-Mu tercurah tembus atap gereja. Basah-basah. Saya cari mana jemaat, tolong lihat dulu bagaimana keadaan gereja kita ini. Ya, upaya dan usaha yang dilakukan oleh jemaat, kerja banting tulang, kerja keras. Sampai kita seakan-akan mengemis di pemerintah, Tuhan kasih jawab. Tapi apa yang dikerjakan itu akhirnya teruji kualitasnya.
Berarti atap kita kurang tertancap baik. Ya. Mungkin orang berkata, kasihan gereja baru diresmikan, yang katanya gereja bagus dan gereja besar, tapi jebol dengan air hujan. Hujan berkat tercurah, tembus. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu tercurah masuk dalam gereja. Nah, itulah salah satu bukti berkat Tuhan tercurah. Ya, tapi sebenarnya ini menjadi satu sinyal bagi kita. Ayo, kualitas pekerjaan kita mungkin kemarin pakunya yang kurang panjang. Ya, kemarin bicara-bicara dengan bapak-bapak tukang, pakunya kurang panjang. Ya, mungkin nanti ke depan bagaimana caranya supaya diganti paku yang lebih panjang. Tapi ini bagian dari proses. Mungkin orang berkata kasihan, tapi ini bagian dari proses. Siapa yang bisa melawan kehendak Tuhan? Upaya manusia untuk memberi yang terbaik, tapi karena manusia terbatas dalam memberikan kualitas yang terbaik, menurut pandangan kita itulah yang terbaik, menurut pandangan orang lain itu tidak baik. Menurut pandangan kita semua sepakat itu yang terbaik, tapi menurut Tuhan itu belum tentu baik. Itulah keterbatasan kita. Tetapi bukan berarti itu menjadi alasan kita tidak mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita berupaya terus memberi yang terbaik. Karena sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Seharusnya itu menjadi pukulan bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi Dia. Ya, sungguh sangat ironis. Rasul Yakobus berkata, dalam pergumulan, dalam penderitaan, sabarlah. Ya, sabarlah. Hadapi dan pergumulan itu, ya, karena waktu Tuhan sudah dekat. Dan Rasul Yakobus berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Berbahagia. Tetapi untuk mencapai kepada tingkat keberbahagiaan itu, Rasul Yakobus menyematkan lagi satu kalimat. Kamu, yaitu mereka, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ayat 11, yaitu mereka yang telah yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi kebahagiaan dalam mencapai kemenangan iman yang dijanjikan oleh Tuhan itu hanya bisa diraih, bukan hanya sabar, bukan hanya tabah, tetapi itu adalah merupakan pijakan-pijakan awal untuk sampai kepada predikat yang disampaikan oleh Rasul Yakobus bersama dengan Rasul Paulus, dan juga disampaikan oleh Tuhan bahwa mereka yang sudah sampai pada tahap bertekun memikul beban pergumulan kehidupan mereka, mereka lah yang pantas disebut sebagai orang yang berbahagia. Ternyata salah satu bagian yang harus kita miliki untuk berkenan di hadapan Tuhan dalam dunia ini adalah hidup dalam ketekunan. Bertekun dalam memikul salib, bertekun dalam menanggung beban, bertekun untuk setia datang kepada Tuhan, bertekun untuk melayani Tuhan dalam bidang talenta apapun yang dipercayakan kepada kita, bertekun untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran, semangat dan ide kita untuk menunjang pekerjaan Tuhan, bertekun untuk hidup taat pada setiap perkataan firman Allah, bertekun untuk hadir dalam setiap pertemuan ibadah. Dan ketekunan itulah yang dinilai oleh Allah melalui Rasul Yakobus bahwa engkau pantas untuk diberikan predikat sebagai orang yang berbahagia. Sudahkah kita bertekun dalam hidup ini? Ataukah mungkin kita masih terlalu banyak alasan untuk bisa mencapai predikat orang itu sungguh sangat bertekun di dalam Tuhan, ya? Atau kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kecolongan waktu-waktu hidup ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dikatakan dalam Wahyu sebelum kita masuk dalam pembahasan? Wahyu pasal yang ke-14, ketekunan itu adalah sesuatu yang dinilai oleh Tuhan sangat penting. Maka jangan pernah menganggap sepele apa yang dimaksud dengan kata ketekunan, karena ketekunan itulah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus pantas kita diberikan predikat sebagai orang yang berbahagia, karena kita sudah sampai pada tingkat kedewasaan rohani yang berkenan di hadapan Allah kalau kita sudah bertekun di hadapan Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 berkata begini, yang penting di sini ialah, dengarkan baik, Rasul Yohanes
Ketika dia mendapatkan nubuatan daripada Allah, dia tuliskan di sini ayat yang ke-12 pasal 14. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan sangat penting, dan itu yang akan diukurkan tentang kedewasaan iman, kedewasaan rohani kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Ketekunan dalam hal apa dikatakan oleh Wahyu? Ketekunan dalam menuruti perintah Allah, ketekunan dalam imanmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Dalam gramatikal Alkitab, penulisan ayat firman Tuhan ini, ketekunan itu adalah sebuah simpulan. Ketekunan itu adalah kesimpulan akhir, ya, dari beberapa esensi. Ketekunan itu adalah sebuah kesimpulan akhir dari beberapa esensi yang terafiliasi, yang terpraktek, yang terwujud, yang terlihat dalam praktek hidup orang percaya. Ada esensi-esensi yang penting yang harus terwujud betul dalam kehidupan kita, sehingga sampailah kepada titik klimaksnya kita diberikan predikat oleh Tuhan, kita adalah orang yang sudah bertekun. Nah, esensi-esensi itu apa saja? Dan itulah yang harus dikerjakan dalam hidup ini, sehingga kita sampai pada titik klimaksnya kita telah bertekun, dan Allah berkata melalui Rasul Yakobus, engkau berbahagia. Dan untuk mencapai tingkat ketekunan itu, ada tahap-tahap yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mendapatkan predikat orang yang sudah bertekun. Ada 4 hal, tapi kan saya bahas secara cepat. Kita lihat esensi yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa diberikan predikat sebagai orang yang bertekun. Lalu disebutkan oleh Rasul Yakobus bahwa mereka sungguh sangat berbahagia. Siapa di sini rindu dikategorikan sebagai jemaat yang berbahagia? Nggak ada yang ketangan. Kita semua rindu. Jangan langsung image kita kalau berbahagia itu kelimpahan dalam berkat jasmani. Kalau berbahagia itu berarti kita tidak sakit-sakitan. Sahabat kita yang paling terdekat itu sakit apa sebenarnya Bapak Ibu? Asam urat, kolesterol, apa lagi? Tensi. Aduh, haleluya. Saya punya alat sekarang sudah lengkap. Jadi kalau ada yang mau cek asam urat, boleh. Ya. Kolesterol dan glukosanya. Kemarin kenapa saya oleng-oleng ini? Ternyata saya cek glukosa saya cuma 80 saja. Nah, sementara saya aktif kalau berbicara begini, 1 jam itu bisa menguras energi yang banyak. Jadi glukosa akan semakin turun. Makanya setelah khotbah kalau sudah kurang gula, kayak oleng-oleng. Tapi istri saya setia untuk ada. Hati-hati Bapak, hati-hati Bapak. Saya pura-pura lah juga oleng. Nah, begini-begini Ibu Gembala dia kuat, ada saya juga kalau mau oleng. Itu bukan menjadi ketakutan bagi kita. Saya tensi tiap pagi saya pinjam Ibu Suster di sana punya tensi, cek terus dari 48 terus saya semenjak saya divaksin yang kedua. Tensi langsung saya naik 40-an terus ke atas. Ya. Tapi kalau di rumah sakit Siloam, bilang itu tidak apa-apa Pak, sesuai dengan umur. Tapi ini kan kita lihat di YouTube dengan di TikTok itu tinggi. Kan membuat kita gelisah. Oh, Tuhan, dokter sana bilang itu apa, tidak apa-apa sesuai dengan usia. Di YouTube, di TikTok bilang itu tinggi. Ya tensi. Dan saya konsumsi teh Tiansi, itu terbuat dari daun sup. Saya tensi puji Tuhan turun akhirnya tinggal 27, 28, 29, bermain sampai 30. Makanya saya hari ini kelihatan segar. Ya, karena tensi saya sedikit agak sudah mulai turun. Nah, tapi semua harus disertai dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ya.
Ya, kita akan lihat kalau memang ketekunan itu adalah sebuah kesimpulan akhir dari beberapa esensi yang harus terbukti nyata dalam hidup praktik orang percaya, maka esensi itu apa saja yang terkandung di dalam ketekunan yang sesungguhnya, ketekunan yang murni, ketekunan yang tulus, ketekunan yang benar-benar teruji di hadapan Tuhan, dengan beberapa poin-poin penting yang harus kita lewati dalam proses Tuhan. Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Roma pasal 5 ayat yang ketiga. Apa dikatakan di situ? Firman Allah berbunyi demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Yang pertama, hal yang ada di dalam pembentukan karakter untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, lalu kita diperkenankan untuk menikmati kemuliaannya, harus sampai pada tingkat ketekunan yang sesungguhnya. Tetapi untuk sampai kepada tingkat ketekunan itu, ada proses yang pertama yang dibentuk Tuhan bagi kita adalah haruslah berhasil melewati kesengsaraan itu. Ngiri. Apa pendeta ini khotbah-khotbah kesengsaraan, penderitaan, pergumulan? Kapan berhenti ini pergumulan? Kapan berhenti ini kesengsaraan? Ya. Tapi inilah disampaikan oleh Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 3, dikatakan di situ sekali lagi. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata tribulation. Dalam bahasa aslinya thlipsis, artinya tekanan hidup. Tekanan hidup itu berbicara tentang ada penindasan. Kita bersyukur kita tidak ada dalam situasi yang tertindas. Beberapa saudara-saudara kita jemaat Tuhan ada di kota-kota besar yang mayoritas muslim yang ekstrim, mereka tertindas, tidak bisa beribadah. Bikin doa aja di rumahnya, itu langsung datang orang-orang berbondong-bondong. Kami minta dihentikan. Kalau tidak dihentikan, kami akan datang bawa massa yang lebih banyak lagi. Pokoknya rumah tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Kita di Nabire, di Papua, tidak ada situasi seperti itu. Penindasan soal itu tidak ada. Tapi di kota-kota besar, yang mayoritas saudara-saudara kita di sana, orang-orang percaya mengalami penindasan. Tidak bisa beribadah. Mau berdoa saja di rumah. Ya. Penderitaan, kita semua sepakat kita mengalami penderitaan. Kesusahan dan kesulitan yang terjadi dalam hidup ini. Ternyata persyaratan mutlak untuk mencapai sebuah ketekunan yang dikehendaki oleh Allah. Lalu Tuhan berkata, engkau berbahagia. Yang pertama harus berhasil melewati kesengsaraan, melewati tekanan hidup, melewati kesusahan, dan melewati kesulitan. Tapi ternyata banyak gereja Tuhan, banyak orang percaya yang menjadikan alasan dari kesusahan dan kesulitan itu menjadi alasan yang menghalangi dia untuk tidak perlu datang mencari Tuhan, untuk tidak perlu datang beribadah, berdoa dan bersujud di hadapan Allah, karena mereka menganggap kesusahan dan kesulitan itu adalah merupakan bagian yang sudah Tuhan izinkan untuk memproses dia untuk tidak mengalami kebahagiaan. Tunggu suatu pandangan yang keliru, karena mengenal Tuhan tidak selamanya kita akan mengenal dia di dalam kemuliaan, tapi harus mengenal dia juga dalam penderitaan. Oleh sebab itu dia telah turun memberikan keteladanan Via Dolorosa sampai kepada salib Kristus yang ada di Bukit Golgota. Itulah proses iman. Dari langkah pertama dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota, itulah proses iman. Harus berhasil melewati kesengsaraan. Rasul Yakobus meniru dan mengutip persoalan yang muncul dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Ayub juga mengalami tribulation, saudara-saudara. Terjadi dalam hidupnya ada dua sisi yang dia alami. Tekanan hidup, pergumulan yang berat. Ya. Apa yang terjadi secara lahiriah? Semua kekayaannya habis. Dia mengalami kebangkrutan.
Dia tidak punya apa-apa lagi. Ternaknya habis, rumahnya, semua yang dia punya. Yang berbicara harta, habis. Setelah itu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ini berbicara tentang lahiriah. Dia mengalami proses penderitaan. Dia mengalami proses yang namanya tribulation. Mengalami proses yang begitu, yang berbicara tentang kesengsaraan. Tetapi dia menanggung. Dia menanggung perang itu. Secara spiritual, sebati, rohani, pasti tanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi? Sementara dia sudah kita kata, dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan harta kekayaannya habis? Secara batin, dia juga mengalami proses yang begitu berat. Anak-anaknya yang dia cintai, akhirnya mati dalam tragedi proses kesengsaraan itu. Kita belum ada yang bisa membandingkan pergumulan kita, kesengsaraan kita dengan kesengsaraan daripada Ayub. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Ya. Sehingga kita mungkin tidak bisa berkata, Ayub itu biasa-biasa saja. Ya. Dia mengalami kesengsaraan tidak hanya dalam sisi lahiriah, tapi spiritualnya, batinnya tekanan. Ya. Cinta kasih akan anak-anaknya akhirnya pupus, lenyap. Karena kematian datang menjemput anak-anaknya. Saudara-saudara. Beberapa hari lalu saya disiplin dengan anak saya. Siang bungsu itu. Jam 4:30 atau jam 5 paling lambat bangun sama-sama. Saya sudah duduk menyanyi walaupun menguap-menguap. Dia marah. Bangun dia. Tarik. Tidak dengar-dengar. Hari itu saya marah sepanjang pagi. Antar ke marah. Tidak disiplin dong. Akhirnya semua anak-anak kena damprat. Akhirnya kakaknya juga kena marah. Yang laki-laki kena marah. Kalau istri saya jangan, saya tidak boleh singgung-singgung pagi-pagi, bahaya. Nah saja, tak marahin semua. Akhirnya karena saya sudah tunggu di mobil sambil marah-marah. Ya. Ini anak ini ya. Siang besar bicara sama mamanya. Mama ini bela-bela bapak saja. Mama tidak marah kamu. Kenapa kau marah mama? Mama bela-bela karena dia suamimu jadi. Lah memang. Kita suami istri harus saling bela. Mentang-mentang suaminya bela-bela. Ya. Langsung adiknya bilang, kakak, ada jarang akur begitu. Dia bilang, kakak, ayo sudah kita pergi. Sambil air mata, ayo kita pergi. Sepanjang perjalanan di mobil, ku semprot semua satu-satu. Dari yang tua, yang sedang, sampai yang kecil. Saya semprot semua. Marahnya. Tidak disiplin betul. Waktu saya belajar firman Tuhan ini, dengarkan baik, saudara. Tuhan kasih sadar saya. Tapi saya bilang, Tuhan mungkin inilah hati gembala. Sampai saya tulis di kertas. Tuhan, kelihatannya saya lebih rela menyakiti hati anak-anak saya dibandingkan menyakiti hati jemaat. Karena saya berharap anak-anakku lebih mengerti dan memahami bapaknya. Dengarkan jemaat sekalian. Sampai hari ini saya selalu jaga hati jemaat. Saya tidak mau ada benturan. Lebih baik anak-anak saya yang saya marahi. Saya duduk menangis sebab Tuhan. Mungkin inilah yang Tuhan kehendaki untuk saya belajar. Begitulah hati Bapa. Dia akan memarahi anak-anaknya. Dia akan menegur, seakan-akan menyakiti hati umat-umatnya. Tetapi dia berharap anak-anaknya bisa mengerti bahwa bapaknya merindukan anak-anaknya disiplin. Dia berharap anak-anaknya mengerti bahwa bapak punya rencana dan kehendak supaya mereka menjadi dewasa dan berhasil kelak ke depan. Jadi ketika saya membaca ini, saya bisa membayangkan bagaimana hati daripada Ayub ketika batinnya teruji dalam kesengsaraan anak yang dicintai.
Setiap mengadakan pesta, dia khawatir anaknya melakukan dosa, maka dia panggil anak-anaknya semua. Dia persembahkan korban di hadapan Allah. Jangan-jangan anaknya melakukan dosa, dia berikan korban persembahan itu untuk pengampunan bagi anak-anak. Setiap anak-anaknya melakukan dosa, bukan pesta. Bukankah ini berbicara bahwa betapa cintanya Ayub kepada anaknya, betapa kasihnya Ayub kepada anak-anaknya, betapa dia punya rencana yang besar kepada anak-anaknya. Tetapi hari itu Tuhan izinkan kesengsaraan menerpa kehidupannya. Diambil semua anak yang dicintai, diambil semua anak yang dikasihi. Proses dari Tuhan datang kepadanya, cinta yang tulus, cinta kasih yang telah ditanamkan sebagai suatu ikatan batin terhadap anak-anaknya itu, Tuhan ambil dari tengah-tengah kehidupannya. Bukankah itu kesengsaraan yang begitu dalam batin daripada seorang Ayub? Saudara-saudara, akhirnya anak-anakku, kami mau bermalam saja semua di kota, kami tidak mau pulang. Bapak marah-marah terus. Salahnya lagi bagaimana? Iya nak, mau saja nak. Ku antar mereka pergi di sekolah, pulang di panjang perjalanan sampai di pastori. Saya merenungkan Tuhan. Sampai di rumah saya nyanyi. Ya. Selamanya Yesus. Nyanyi-nyanyi. Ku bilang sama Ibu Gembala, Ma, saya jemput mereka harus pulang. Saya tidak bisa pisah dengan mereka. Semarah-marahnya Bapak, tapi Bapak mencintai. Begitu juga dengan jemaat. Saya sampai hari ini terus menjaga, jangan ada tersinggung dengan saya, jemaat ada kecewa dengan saya. Jadi sebab itu maafkan saya kalau dalam pelayanan penggembalaan saya terlalu berpegang pada prinsip harus disiplin, karena saya rindu ketika Tuhan datang, kita semua bergandengan tangan menghampiri Tuhan dalam. Jangan sampai ada yang tertinggal biar satu, tapi kita sama-sama bergandengan tangan. Dari yang tua sampai kecil, sampai kepada hadirat Tuhan. Akhirnya saya jemput mereka pulang, saya telepon, Bapak pulang ya, antar pulang ya, jemput. Ya. Saya mulai belajar, walaupun saya sakiti hati anak saya dengan kata-kata saya yang begitu keras dan tegas, tapi saya tahu ada makna yang baik bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang mempunyai karakter yang tidak cepat putus asa, keras dan berprinsip. Itulah yang Tuhan kehendaki atas hidup ini. Ya, saudara-saudaraku, apa reaksi daripada Ayub ketika dia mengalami masa tribulasi itu? Ya, masa di mana dia harus mengalami tekanan karena kesengsaraan yang begitu hebat yang dia alami. Dalam sisi yang pertama, dia harus berhasil melewati kesengsaraan itu. Apa yang dilakukan oleh Ayub ketika dia mendengarkan berita tentang kebangkrutannya, tentang tentang cinta kasih antara anak dan ayah itu, ketika dia sering mengalami sakit yang masuk, apa yang dikatakan pasal 1 ayat 21, kemudian dia sujud dan menyembah dan memuliakan Allah. Kesengsaraan yang dialami oleh Ayub tidak menjadi alasan baginya untuk berhenti bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Itulah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan, sampai kepada tingkat ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak boleh ada persoalan yang membuat kita justru semakin menghindarkan diri persekutuan dalam ibadah. Harusnya justru semakin mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Ayub ketika mendengar itu, dia sujud, menyembah dan memuliakan. Ayub berhasil melewati kesengsaraan itu. Yang kedua, esensi yang terkandung yang kedua dalam ketekunan yang pertama, kita harus berhasil melewati kesengsaraan, harus berhasil melewati masa tribulasi itu yang menjadi proses dalam diri kita. Ya, walaupun kita selalu berharap Tuhan angkat beban ini, Tuhan selesaikan pergumulan ini, tapi kalau Tuhan izinkan ada, berarti itu adalah proses kita untuk menjadi teguh lagi. Jangan tolak, karena di mana kita mengalami kelemahan, justru kekuatan Allah semakin meningkat dan kasih karunia Allah semakin bertambah-tambah.
bagi kita. Jangan lari dari kenyataan hidup. Jangan lari dari persoalan dan pergumulan itu. Hadapi. Tuhan sementara membentuk karakter kita menjadi prajurit-prajurit Allah, siap untuk menghadapi persoalan pergumulan hidup. Di sana ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Harus berhasil melewati kesengsaraan itu, berhasil melewati pergumulan itu, berhasil melewati tekanan hidup sebagai bagian dari proses untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap bertekun kepada Tuhan. Yang kedua, Yakobus pasal 1 Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi ayat yang ketiga, esensi yang kedua yang saya temukan, nilai yang ada di dalam ketekunan itu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Selain yang pertama ada kesengsaraan, yang kedua ada ujian iman. Ini masuk dalam kategori pengikut Kristus. Belajar serentak, belilah dari mereka yang belum kenal Kristus. Kalau soal kesengsaraan, semua dipukul rata, izinkan Tuhan mengalaminya bagi kita. Tetapi yang kedua ini, ujian yang kedua, tahap kedua untuk membentuk kita menjadi jemaat yang dewasa dalam pertumbuhan iman, ya, terus bisa mencapai ketekunan. Tuhan akan izinkan ada ujian terhadap imanmu. Itu juga dialami oleh Ayub, saudara-saudaraku. Yang kedua adalah kita harus berhasil melalui ujian iman untuk sampai kepada predikat sebagai orang yang sudah bertekun di hadapan Tuhan. Ayub teruji imannya. Teruji imannya di mana? Ya. Saya akan bacakan satu ayat dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang kedua, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya ketika semua malapetaka kesengsaraan itu menimpah dalam hidupnya sampai kepada tingkat ujian iman. Ayat 9 berkata begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ujian yang datang dalam iman daripada dia bertahan. Dia telah bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia memuliakan Allah, ya. Dia mempersembahkan penghormatannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan itu masalah kesengsaraan menerpa di dalam kehidupannya, sampai dia sendiri pun mengalami sakit borok yang sangat bau. Pada kondisi yang seperti itu, imannya mulai teruji, sebab dia sementara dibentuk Tuhan untuk masuk dalam ketekunan. Akhirnya istrinya berkata, di sini sungguh sangat naif istrinya, sungguh sangat jahat saya kategorikan di sini. Ini perempuan-perempuan seperti ini, cocoklah Ayub bilang perempuan gila. Ya, apa yang katakan itu? Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kalau kita mau pakai bahasa sehari-hari, kau masih mau sabar dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Ujian iman itu datang bukan dari orang lain, tapi justru datang di tengah-tengah keluarga kita. Saya berharap tidak ada perempuan-perempuan seperti istrinya Ayub di dalam jemaat kita. Amin. Ya. Kalau ada, mari kita sama-sama katakan perempuan bahasa Alkitab loh ya, bukan bahasa saya. Ya. Jangan sampai istri justru memposisikan diri sebagai penghasut. Suami menghadapi tekanan hidup dan pergumulan, istri berada pada posisi, iya Pak, hajar Jo.
Iya Pak. Putuskan kontrak. Iya Pak. Semakin didorong. Sudah, berhenti. Sementara suaminya dalam kondisi yang benar-benar terus menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Tapi istrinya memojokkan dia. Membuat Ayub seakan-akan bisa saja mengalami keputusasaan. Karena dari segala arah dia mengalami tekanan hidup. Istri satu-satunya yang diharapkan untuk bisa menjadi teman bagi dirinya dipakai oleh kuasa kegelapan untuk meruntuhkan dan mencoba menguji iman daripada Ayub. Tapi akhirnya Ayub berkata, perempuan gila. Masa yang baik saja kita mau terima yang daripada Tuhan, sementara yang buruk kita tidak mau terima daripada Allah. Di sini ketika Ayub merasakan tekanan yang datang daripada istrinya, itulah sebuah proses pengujian iman bagi dirinya. Datang di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang sudah hidup dalam persekutuan. Jangan kaget kalau pada akhirnya istri, suami, dan anak-anak diizinkan Tuhan untuk memproses iman kita. Sampai sejauh mana kita masih tetap terus bertahan untuk mengejar hidup yang berkenan di hadapan Allah. Sampai kepada tingkat untuk ketekunan yang kita harapkan di dalam Tuhan. Ataukah kita justru berkata iya, kita putus asa dan tidak mau bangkit berdiri dari pergumulan. Sementara kita berkata, itulah ujian iman untuk membuat kita menjadi pribadi yang bertekun di hadapan Tuhan. Tidak hanya istrinya, saudara-saudara. Alkitab juga berkata dalam Ayub pasal 22, sahabat-sahabatnya Elifas, Bildad, dan Sofar datang dengan harapan ingin menghibur Ayub karena masalah yang dihadapi. Tetapi justru Elifas ketika dia datang di hadapan Ayub, dia menyampaikan perkataan-perkataan yang seakan-akan dia menuduh Ayub yang sudah berbuat dosa terhadap Allah, sehingga Tuhan mendatangkan murka bagi dirinya. Ya, ujian iman yang kedua datang bukan cuma hanya dari istri, tapi dari lingkungan sahabat-sahabatnya. Kita juga diproses dalam kehidupan berjemaat. Mau semakin setia, semakin taat melayani Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Allah, sahabat-sahabat kita justru diizinkan Tuhan untuk menguji iman ini. Sehingga ada orang berkata, Pak Gembala, Bro, Ses, kenapa dia menjadi batu sandungan bagiku? Dengarkan baik, kata batu sandungan sebenarnya itu disematkan bagi gereja, jemaat yang masih lemah imannya. Rasul Paulus berkata, jangan kau makan di tengah-tengah orang yang tidak makan, supaya kau tidak menjadi batu sandungan. Karena orang yang tidak makan dikategorikan sebagai orang yang lemah imannya. Jadi orang yang masih tersandung terus dengan orang lain, tersandung dengan jemaat yang sama, tersandung dengan pribadi yang sama, tersandung dengan pribadi, Anda masih punya iman yang lemah. Karena bukankah berbicara tentang ketersandungan itu selalu melihat hal-hal yang lemah, kelemahan orang, keterbatasan orang membuat kita tersandung. Aduh, saya tersandung, tidak mau datang ibadah, tersandung saya tidak mau melayani, tersandung tidak mau lagi ketemu Pak Gembala, tersandung tidak mau ketemu lagi berusaha ini. Proses iman bagi kita. Orang yang masih tersandung, kategori imannya masih lemah. Tetapi orang yang sudah melewati proses ketekunan, dengan tetap terus melewati ujian iman, Tuhan izinkan saudara-saudara dalam berjemaat, Tuhan izinkan dalam muslager sesama satu dengan yang satunya dalam pelayanan, itu menjadi proses iman, pengujian iman. Kalau pengujian iman itu akan mengangkat kita menjadi tingkat yang lebih tinggi lagi, level yang lebih tinggi lagi, bukan untuk menjatuhkan, tetapi membuat kita diproses untuk benar-benar sesuai dengan kehendak Allah dalam karakter hidup kita. Sebenarnya bahasa tersandung itu hanya pantas diucapkan oleh mereka yang masih mengalami kelemahan iman. Tapi mereka yang sudah bertumbuh di hadapan Tuhan untuk mencapai ketekunan. Ayub bisa saja tersandung dengan istrinya. Ayub bisa saja tersandung dengan sahabat-sahabatnya. Dia kecewa, tetapi dia tidak tersandung. Kenapa? Karena orang yang tersandung pada akhirnya mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan persekutuan, mempersalahkan jemaat yang lain, mempersalahkan pelayanan-pelayanan itu, mempersalahkan hamba-hamba Allah, mempersalahkan orang-orang yang telah memberi batu sandungan. Sebenarnya pada konteksnya dia yang tidak mampu menerima kenyataan bahwa dia sementara diproses oleh Tuhan untuk menjadi sama dengan mereka
yang sudah bertumbuh dalam iman yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saya tidak mau ada jemaat kita yang sedikit-sedikit tersandung, sedikit-sedikit. Semua kita punya kelemahan. Justru dalam kelemahan ini, kekurangan itu kita ketika dipersatukan, kita semakin kuat, kita semakin kokoh, saling mengisi satu dengan yang lain. Jangan izinkan melewati ujian pembentukan karakter kita jadikan alasan untuk tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Jemaat GPSD Ajaib Kimia adalah jemaat yang sudah belajar. Kita mulai dari awal kita mulai terbentuk. Dan saya tidak pernah sembunyi-sembunyi untuk menyampaikan sesuatu firman Allah. Saya sampaikan dengan tegas. Silakan Bapak Ibu mencernanya. Tetapi itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita harus berhasil melewati ujian iman. Berhasil melewati kesengsaraan, berhasil melewati ujian iman yang datang di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan persekutuan berjemaat. Ya. Kenapa sampai Ayub bisa bertahan dalam proses itu dan dia tetap terus bertekun sampai istrinya jengkel. Masihkah kau mau bertekun? Istrinya Ayub saya kata, kau sabar sekali ambekna bapaknya. Aduh. Kau mengampuni sekali. Kau taat sekali, kau setia sekali. Masih mau bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, dalam kejujuranmu, dalam takutmu akan Tuhan, dalam kesetiaanmu kepada Tuhan? Istri Ayub melihat Ayub itu dalam kebodohan. Sama seperti Rasul Paulus. Kita yang belajar tentang salib, orang mengatakan itu sebuah kebodohan. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah keuntungan yang besar. Ayub mencapai ketekunan adalah sebuah keuntungan yang besar dalam hidupnya. Ya, saudara-saudaraku, Ayub bertahan dalam proses itu untuk mencapai ketekunan karena dia memfokuskan pandangannya kepada Tuhan. Dia berfokus diri kepada Tuhan. Dia tetap terus menanamkan apa yang menjadi mimpinya dan harapannya itu selalu diarahkan kepada Tuhan. Kiri kanan tidak akan merubah apa yang menjadi keputusannya untuk meraih hadirat Allah. Tujuan saya untuk menjangkau kipas angin ini, tidak ada yang boleh menghalangi saya akan tetap terus bertahan untuk sampai menjangkaunya. Demikianlah hidup kita, fokus kita terus hanya kepada Kristus Tuhan. Jadi siapapun yang diizinkan Tuhan untuk menjadi proses iman, tidak akan merubah cara pandang kita kepada fokus kita kepada Tuhan. Yang ketiga, esensi yang ketiga yang terkandung dalam sebuah ketekunan, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan imanmu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Esensi yang ketiga, selain berhasil melewati kesengsaraan, yang kedua berhasil melewati ujian-ujian iman, yang ketiga bersabar dan meneguhkan hati, dan yang keempat tidak bersungut-sungut dan tidak mempersalahkan. Ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yang keempat, yang terakhir, dalam nilai-nilai yang harus terpati dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang keempat, kita tidak bersungut-sungut dan tidak saling mempersalahkan. Saya sudah berkali-kali sampaikan, saya sudah jabarkan tentang hal ini. Kita tidak punya hak untuk menghakimi antara satu dengan lain. Karena kita tidak pernah menerima sebuah surat rekomendasi daripada Allah untuk menggantikan posisi dia untuk menghakimi satu dengan yang lain. Sampaikan lagi, setiap kita melihat selumbar daun di depan mata sesama kita, otomatis saat itu juga kita akan menemukan ada balok di depan mata kita. Berarti tidak pantas dan tidak layak kita menghakimi sesama kita. Karena sebelum melihat kekurangan, kita sudah punya balok, sudah banyak penghalang justru dalam diri kita. Ya. Sebab itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus saling maju, saling kuat dalam Tuhan, lewati ujian iman yang muncul di antara jemaat satu dengan yang lain. Ya. Jangan selalu bilang tersandung. Berarti
yang mengatakan tersandung itu, dia sendiri belum mengalami proses pembentukan iman. Selalu melihat hal yang kurang-kurang saja pada orang lain, tapi dia sendiri tidak berupaya untuk membangun imannya. Harus tahan uji, sama seperti Ayub. Kesimpulannya, saudara-saudara, berusahalah untuk memenuhi 4 hal yang terkandung dalam ketekunan itu, maka kekuatan yang dari Allah akan memampukan kita untuk mencapai kebahagiaan dalam penantian akan kedatangannya. Ayat yang paling terakhir, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Kita bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tuhan Yesus memberkati bagi kita. Mari kita berupaya